Jakarta masih menjadi barometer politik di tanah air. Tak ada partai yang bisa mengusung sendiri pasangan calon gubernur dan wakilnya. Koalisi merupakan harga mati. Sosok Anies Baswedan yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta memang pernah dideklarasikan PKS bersama Sohibul Iman pada bulan Juni silam. Namun PKS kini mulai gamang setelah dirayu masuk koalisi Indonesia Maju. Ditambah Nasdem dan PKB yang sebelumnya mendukung juga ikut sinyal masuk Kim Plus. Sempat beredar kabar bahwa Anies akan digandeng oleh PDIP. Namun dalam pengumuman pemberian rekomendasi kepada calon yang akan diusung PDIP yang digelar kemarin, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP belum mengumumkan dukungannya. Partai Golkar pun telah mengusung Ridwan Kamil untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Kurang dari 2 minggu masa pendaftaran calon, belum ada yang mendeklarasikan calon dari partai politik secara resmi. Akankah skenario kota kosong di Pilkada Jakarta menjadi kenyataan? Anies yang tadinya dilirik banyak partai akhirnya ditinggalkan. Tim TV One mengabarkan. Fenomena kota kosong ini nampaknya tidak bisa kita lepaskan dari pelaksanaan pilkada. Khususnya di pilkada kali ini, pilkada serentak 2024, di mana nampaknya fenomena kota kosong diprediksi akan lebih banyak di sejumlah daerah. Salah satunya ini di Jakarta. Nah, biarkan para narasumber yang menjawab. Pada pagi hari ini kita akan hadirkan narasumber. Di studio sudah ada Prof. Siti Zuhro, peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dari hijau kita bergeser ke biru. Selamat pagi Bang Herzaki Mahendra Putra, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Selamat pagi Bang Herzaki. Pagi. Nanti juga kita akan terus menghubungi Bang Andreas Hugo Parira, politikus PDI Perjuangan yang rencananya juga akan bergabung bersama kami. Saya mau ke Bang Zaki dulu deh Bang Zaki. Ini banyak yang mengatakan nampaknya ada fenomena kota kosong di sejumlah daerah, tepatnya di Jakarta. Melihat Kim Plus Plus ini kan sudah ada begitu ya Bang ya, siapa yang kira-kira akan dimajukan Ridwan Kamil. Nah tapi banyak yang mengatakan ada upaya nih Bang di Jakarta, benar nggak sih kalau menurut Kim upaya untuk dari Kim Plus Plus melawan kota kosong? Ya, memang skenario begitu gitu. Ya pertama begini, saya mulai dari karena saya dari Demokrat ya. Sebagai anggota Kim Plus nih. Kim, saya belum tahu nih Kim Plus Plus. Anggota Kim gitu. Jadi pertama kalau dari Demokrat, Mas Ahaye selalu menyampaikan kita ingin menghadirkan pemimpin daerah yang bisa memberikan solusi, memberikan manfaat yang dekat dengan rakyat. Ini kuncian dasarnya ini dulu gitu. Sehingga kemudian kami di daerah masing-masing dari level struktur paling bawah itu mencoba mencermati seperti apa nih masukan-masukan, menggali harapan masyarakat itu seperti apa, sosok pemimpin apa yang tepat di tiap daerah. Jadi tidak hanya berlaku buat Jakarta ya. Nah usulan dari bawah ini misalnya di tingkat kabupaten kota, kemudian naik ke tingkat provinsi. Dari provinsi naik ke tingkat nasional. Nah di nasional pun kemudian digodok. Nah di sini kita dalam proses penggodokan ini kemudian muncul beberapa alternatif dan kemudian kembalikan lagi ke daerah. Jadi ada proses nih yang saling diskusi di sini gitu. Nah kemudian kalau kita bicara spesifik mengenai Jakarta, memang muncul beberapa nama. Nah kita tahu dan sadar diri, Demokrat ini kursinya nggak banyak. Sehingga dalam beberapa formulasi pada saat penjajakan koalisi, Demokrat ini maksimal mengajukan calon wakil gubernur. Itu usulan dari kami. Maksimal kenapa? Calon wakilnya. Karena kursinya tadi, kita tahu diri lah gitu. Kami nggak nyampe 10 Bu hari ini. Nah, tetapi bagaimanapun yang coba kami lakukan adalah, ini kan tidak sendirian. Sudah tahu target kursi 22. Sudah tahu kursinya bukan paling banyak. Ya tentu dalam proses kompromi negosiasi itu kan harus tahu diri kan begitu. Apalagi yang nggak punya kursi kan sederhananya begitu. Iya kan, jadi jangan kemudian saya nggak menyampaikan siapa-siapa gitu. Jadi kita juga dalam proses menjadi calon kan sudah jelas. Ada persyaratan kursi atau independen. Kalau memang merasa sebagai sosok pribadi sangat hebat dan kuat, silakan cari dukungan independen. Sederhananya begitu. Tapi kalau merasa bahwa saya sebagai pribadi nggak hebat-hebat banget, masih tetap harus butuh bantuan partai, ya udah komunikasi lah. Kompromi lah dengan teman-teman partai. Enggak, ini saya menyampaikan begitu gitu. Nah, di dalam konteks inilah kemudian Demokrat komunikasilah dengan sesama Kim. Teman-teman Golkar, Gerindra, PAN, siapa nih calon terbaik dari kita
yang pasti apa? Punya visi, misi, dan program yang selaras dengan apa yang Pak Prabowo dan Pak Gibran perjuangkan Baik. nah, selama 5 tahun ke depan. Nah ini Baik. nih, jadi Zaki. nggak ada ceritanya, mohon maaf. Kita pengen kota kosong. Kita nggak ada ingin kota kosong. Kita ingin punya calon terbaik. Kita dapat. Oke. Hari ini ada yang namanya salah satunya katanya kan, yang di publik lagi ramai. Kalau nggak mau kota kosong, kenapa ngajakin semua masuk ke dalam Nah, itu tim? masalahnya. Loh, kita nggak ngajakin. Ini ada calon yang bagus. Ya. Mau ikutan? Ayo. Lah kalau kemudian nggak mau bagaimana? It takes to tango. Kita ngajak. Lah ya yang kalau diajak nggak mau kan nggak akan terjadi. Berarti benar ada ajakan dong berarti ya? Oh, sama-sama kan? Kan kita komunikasi terus. Nggak mungkin dong kita nggak komunikasi. Tapi ajakannya adalah kita jadikan kota kosong. Nggak ada itu. Oke. Tapi ajakannya, kami punya ini calon. Oke. Ya kita ingin menang. Bagaimana? Mau barengan atau gimana? Beda atau gimana nih? Ini biasa bukan hanya di Jakarta. Di Oke. setiap daerah itu yang partai selalu lakukan. Ya. Nah, gitu. Oke, kita bergantian. Bang Andreas Hugo Pereira sudah bergabung bersama kami, politisi PDIP. Bang Andreas, kalau tadi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bang Zaki, tidak ada upaya untuk menjegal sebenarnya. Dan PDIP sekarang kan posisinya seolah-olah sendirian nih. Dan sempat mengatakan juga kita sedang komunikasi dengan Pak Anies Baswedan untuk berupaya melawan skenario kota kosong. Benarkah ini jalan akan diambil oleh PDIP? Sudah sejauh mana sejauh ini? Ya, kita tentu sebagai partai seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Bung Zaki tadi, memang di DKI ini tidak ada partai yang bisa mencalonkan sendiri, sehingga harus bicara dengan ya tentu dengan sesama partai dan kemudian juga dengan calon gitu, entah itu kalau calon itu calon dari partai atau calon ya non partisan atau calon dari partai yang lain yang sehingga dengan demikian bisa ada kerjasama gitu. Nah proses ini masih berjalan gitu, proses ini berjalan. Tapi memang dikhawatirkan ada ya calon atau pasangan tunggal yang ada di DKI sehingga akhirnya ya seperti yang tidak diharapkan itu terjadi ada ya calon melawan kota kosong. Dan kalau itu terjadi tentu saya kira itu tidak baik untuk suatu proses demokrasi yang sehat gitu, karena di dalam kontestasi pemilihan langsung seperti itu rakyat ya memilih pasangan melawan pasangan, orang melawan orang gitu, bukan orang melawan kota kosong gitu. Ya tidak perlu ada pemilu kalau orang melawan kota kosong gitu. Jadi ya itulah situasi yang kita hadapi. Ya, PDIP juga pasti melihat lah waktu ini hanya sebentar lagi begitu Bang Andreas. Tapi kalau kita melihat sinyal dari PKS sudah akan mencabut dukungan ke Anies. Kemudian juga sudah sering nih pertemuan PKB, PSI, bolak-balik ketemu begitu ya. Kemudian juga dari Nasdem juga belum jelas apakah memang akan ke Anies atau akan ke Kim begitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita juga tahan dulu. Di segmen sebelumnya kita mendengarkan dua pernyataan berbeda. Kalau dari pihak Kim menyebutnya tidak ada upaya untuk menjegal, tidak ada upaya untuk skenario kota kosong, tapi PDIP menyebutnya seperti ada indikasi ke sana sih. Karena kalau dari pengamat seperti apa nih? Ada Prof Wiwi untuk menanggapinya. Melihatnya seperti apa? Memang ada upaya ke sana atau sebenarnya apa sih dari Prof Wiwi mungkin ada analisa? Iya, ini dari perspektif demokrasi ya. Jadi kita melihat memang dalam koalisi besar yang diharapkan ya oleh Kim di nasional itu ternyata ada prasyarat untuk diturunkan sampai ke provinsi bahkan kabupaten dan kota.